terhadap konsumsi bahan bakar menggunakan pendekatan computational fluid dynamics. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 software, yaitu yang pertama software SolidWorks dan yang kedua itu ANSYS Fluent. Dan sebetulnya ada beberapa permasalahan sih Pak yang saya punya apabila saya memilih judul ini. Yang pertama adalah data-data dari pesawat N219 amfibi ini masih confidential gitu Pak. Jadi kemungkinan saya agak sulit untuk mendapatkan blueprint dari desain puntunnya, desain pelampung N219A ini. Dan sampai saat ini saya masih belum dapat kepastian dari pihak Pustekbang untuk blueprint-nya, apakah mereka bisa memberikan ke mahasiswa TA dengan surat pengantar dari universitas, ataukah memang belum bisa sama sekali. Tapi kemungkinan besar sih saya bisa dapat blueprint-nya dari Pustekbang Pak, apabila saya dapat atau punya surat pengantar dari pihak kampus untuk permohonan data blueprint puntun pesawat N219A. Nah, yang saya ingin tanyakan, apabila nantinya saya tidak mendapatkan desain puntunnya, blueprint puntunnya pesawat N219A dari Pustekbang ataupun dari PTDI, apakah saya bisa ini ya Pak, jadi pesawatnya itu nggak harus spesifik namanya tipenya N219 gitu, tapi saya di sini cuma mencantumkan pesawat amfibi dan untuk desainnya, desain puntunnya itu saya buat sendiri gitu Pak, dan karakteristik dari puntunnya itu saya mengamati atau mungkin menjadikan pesawat lain yang sudah komersial dan spesifikasi dan karakteristik dari puntunnya itu sudah dipublikasikan di web manapun, saya adaptasi gitu Pak, saya aplikasikan di puntun yang saya desain. Itu bagaimana ya Pak? Apakah apabila judul saya seperti itu, apakah boleh? Mungkin itu dulu sih Pak yang ingin saya tanyakan terkait judul. Ya, suaranya bisa jelas ya, terdengarnya. Untuk ini ya, judulnya analisis pontun pada pesawat N219 amfibi dengan variasi geometri dan sudut serang terhadap konsumsi bahan bakar menggunakan pendekatan CFD. Nanti data-data ini dari BRIN juga ya, dari tempat yang PKL? Rencananya sih seperti itu Pak, tapi saya masih nanya mentor saya apakah mereka mau ngasih blueprint-nya. Jadi kan sebenarnya metodenya atau cara kerja yang sudah saya pikirkan ini, saya punya blueprint-nya dulu Pak. Blueprint pesawat N219A minimal bagian ini pontunnya saja gitu. Nah, ketika saya sudah dapat blueprint-nya, lalu saya aplikasikan di SolidWorks gitu. Udah saya pastikan aman. Lalu nanti saya analisis melalui ANSYS Fluent dengan variasi geometri pada pontunnya dan sudut serang yang dibentuk oleh pontun terhadap aliran udara secara horizontal itu dibuat variasi sudut serangnya juga Pak. Nah nanti setelah saya dapat nilai CL sama CD-nya, coefficient lift sama coefficient drag dari pontunnya dari ANSYS Fluent, nanti saya aplikasikan lagi melalui rumus Braguet untuk mencari efisiensi konsumsi bahan bakar gitu Pak. Jadi jadi sebenarnya saya udah cukup paham Pak sama judul yang saya ambil. Cuma permasalahan utamanya adalah saya tidak punya blueprint pontunnya gitu.
apabila saya diperbolehkan nih menghilangkan tipe pesawatnya gitu Pak. Jadi nggak spesifik pesawat N219, tapi cukup saya menjadikan beberapa desain dan karakteristik atau spesifikasi dari pelampung pesawat amfibi tipe lainnya selain N219A itu apakah bisa Pak? Gitu. Mungkin itu Ya, sebenarnya inti pertanyaannya sih Pak. ya, kalau dari saya sih bisa saja. Cuman yang nanti yang perlu dipastikan karena butuh blueprint ya. Iya betul. Ya, butuh blueprint ya dipastikan untuk di sananya, maksudnya di tempat PKL-nya itu bisa memberikan informasi atau data-data yang diperlukan. Karena kan nanti banyak membutuhkan data atau bagian-bagian tertentu yang perlu diketahui. Oh iya, kalau misalnya saya lewat website komersial gitu, kira-kira bisa nggak ya Pak? Mungkin saya izin sharing kali ya Pak, yang saya dapat. Sebentar dulu Pak. Jadi saya sebetulnya nemu pontun dari website. Jadi dia suatu perusahaan penjual pelampung gitu Pak, pelampung untuk dipasang di pesawat amfibi. Nah dia memunculkan desainnya itu di websitenya. Itu udah termasuk resource belum ya Pak? Nah, misalnya seperti ini Pak, saya bisa apa ya, mengadopsi spesifikasinya itu ke desain Puntun yang saya buat sendiri gitu Pak di SolidWorks. Nah itu udah termasuk jadi referensi belum ya Pak, kira-kira? Ya, share screen-nya baru masuk ya. Ini yang dari website ya? Iya, dari website penjualan gitu Pak. Jadi katalognya nih, mungkin bisa disebut sebagai katalognya mereka. Nah ini mereka melampirkan kurang lebih desain puntunnya seperti ini. Maksudnya ukurannya itu kurang lebih seperti ini Pak. Oke. Kemudian coba lihat pontonnya Bagian itu yang mana yang dimaksud dengan ponton di gambarnya. pelampungnya ini Pak, yang di bawah sini. Bagian bawah pelampungnya ya, pelampung kiri dan kanan Iya ya. ini. Iya betul Pak. Websitenya apa tadi? Bisa ini nggak di apa nama URL-nya? Um,
Sebenarnya saya ada website-nya, Pak. Tapi, koneksi internet saya lagi kurang kurang memadai, Pak, koneksinya. Jadi, masih, apa ya, masih loading semua, Pak. Ya, Tapi oke. ini Nanti, saya masih bisa kopas sih, Pak, linknya. ya nanti tolong dikirim di WA aja ya, untuk ininya. Tapi ini saya pastikan dapat dari website komersial sih, Pak. Ya, dipastikan dapat dari website. Kemudian coba bisa di-share-kan lagi yang tadi di Microsoft Office-nya, Word-nya, di-share ulang lagi. Oke, sebentar ya, Pak. Ya, ini, Pak. Masih belum keluar share screen-nya. Ya, ini baru mulai. Sekarang udah, Pak. Oke, lagi proses. Nah, ini sudah keluar. Ya, sebentar di judul ya. Sebelum masuk ke bagian berikutnya, ini seringkali menjadi pertanyaan dari penguji, ini identifikasi masalah. Nanti saya tanya dulu identifikasi masalahnya, nanti supaya bisa masuk ke bagian halaman berikutnya. Judulnya itu kan adalah analisis ponton, coba di judul yang tadi. Masih judul analisis ponton pada pesawat N219 amfibi dengan variasi geometri dan sudut serang ya, sudut serang terhadap konsumsi bahan bakar. Ini permasalahannya apa gitu, sehingga permasalahan apa yang menjadi permasalahan sehingga perlu dilakukan analisis pontonnya. Mungkin permasalahannya di efisiensi konsumsi bahan bakar sih, Pak. Jadi kira-kira geometri dan sudut serang, kira-kira geometri apa yang optimal, jenis geometri apa yang optimal untuk diterapkan di ponton pesawat N219 amfibi ini, dan perhitungan ini sih, Pak, perhitungan mungkin nilai konsumsi bahan bakar atau jumlah bahan bakar yang dikonsumsi oleh pesawat N219 amfibi ketika sudut serangnya itu diterapkan gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi untuk desain ponton ke depannya gitu, Pak. Karena kan Ya. si N219 amfibi ini sebetulnya belum komersial, Pak, belum dibuat gitu, Pak. Jadi kemarin pun sama mentor saya mau masukin foto dari pesawat N219 amfibi ini, saya ngambil gitu, Pak, di Google. Nah, itu udah foto seperti foto asli gitu, Pak. Nah, itu ternyata Photoshop, Pak. Jadi masih belum ada sama sekali data yang dikeluarkan dari Pustekbang ataupun PTDI gitu, Pak. Jadi sebetulnya masih banyak pesawat N219A ini masih perlu riset gitu, Pak. Masih perlu banyak pertimbangan desain struktur ponton seperti apa yang memang paling optimal gitu, Pak. Ya, oke. Kemudian nanti bisa juga ada pertanyaan berkembang begini ya. Konsentrasinya di bidang apa ini? Kalau misalnya ada yang konversi energi, apa konstruksi, apa di bidang Pak, konversi energi. energi ya. Nah, nanti argumennya apa kalau misalnya energi berarti ada permasalahan dengan penghematan bahan bakar ya? Iya, betul, Pak. Betul. Terhadap konsumsi bahan bakar. Oke, terus di judul ini kan judul ini nanti coba cari
keyword ya atau kata kuncinya. Kalau dari judul ini pertama yang udah dapat judulnya itu kata kuncinya ada kata kunci pontun ya. Pontun, Iya, betul Pak. kemudian pontun aja karena pontun sama pesawat amfibi. Ya, keyword yang paling besar itu adalah pontunnya karena yang mau dianalisis itu adalah pontun. Nanti coba dicari di penelitian sebelumnya atau penelitian yang lalu ya. Kalau sekarang 2022, penelitian lalu sebelumnya itu tahun 2021, 2020 atau 2019. Riset mengenai pontun itu sudah apa saja yang dilakukan atau sudah sejauh mana. Kemudian baru nanti coba dicari hal-hal apa yang belum dikerjakan oleh penelitian yang lalu. Baru bisa masuk ke situ nanti, entah itu nanti analisisnya atau menganalisis pontun yang sudah ada, kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan CFD. Ya, kemudian coba turun ke bawah, ke ininya, ke rumusan masalah ya. Iya, sebetulnya saya udah coba-coba ini juga Pak, bab 1. Walaupun mungkin masih ada, tergantung ini Pak, apa, kalau misalnya emang pesawat N219 ini pun, masih ada gitu. Bahkan, preset-preset di Pustekbang dan PTDI masih melakukan, riset juga di pesawat ini. Mungkin nanti yang saya bingung sih kalau misalnya, saya tidak dapat blueprint-nya gitu, Pak, mungkin itu sih. Kalau untuk sejauh ini, perumusan masalahnya begini, Pak. Ya, yang pertama karakteristik aerodinamika pesawat N219 amfibi berdasarkan bentuk variasi, kemudian pengaruh variasi geometri dan sudut serang pada pontun pesawat N219 amfibi terhadap efisiensi konsumsi bahan bakar. Ini nomor 1, itu yang mau ditampilkan apa? Karakteristik aerodinamiknya. Ini Pak, CL dan CD. Koefisien lift, koefisien hambat ya. Iya. Ya, oke, terus 1, 2 ya. Kemudian ya itu yang tadi yang perlu dipastikan blueprint-nya ya. Iya, Untuk betul, itu. Pak. Saya harap sih bisa sih, Pak. Mungkin nanti saya konfirmasi lagi Senin besok, Pak. Ya, oke. Kemudian bab 2 belum ya? Atau sudah mulai dibuat tadi? Kenapa, Pak? Bab 2-nya. Oh, bab 2 belum. Bab 2 belum, Pak. Tapi saya udah rancang sih, Pak, beberapa kemungkinan yang udah pasti keluar gitu kayak bagian geometri, jenis-jenis geometrinya, terus dasar-dasar aerodinamika, mungkin seperti itu, Pak. Tapi masih banyak yang belum saya lengkapi sih. McFlu-nya gitu. Iya, nanti dilanjutkan untuk tulisan di bab keduanya ya. Iya, Pak. Satu lagi, untuk surat ininya sudah dibuat belum? Kalau yang tadi kan PKL, praktek kerja lapangan, surat tugas pembimbing skripsi ya. Nanti sama kalau misalnya udah diproses atau sudah dibuat atau sudah keluar, nanti bisa tolong dikirimkan ulang ke ke WA aja, ke WhatsApp untuk surat tugas pembimbing skripsinya.
Oke, baik Pak. Ya, masih ada lagi. Nanti dilanjutkan aja bab 2 dan Oh, sampai bab 3-nya. Terus dipastikan yang iya Pak. tadi Siap, siap. blueprint-nya. Dari saya udah cukup Pak. Ya, bisa ditutup Baik. untuk eh, share screen-nya untuk presentasinya. Iya, baik Pak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Damora atas kritik dan sarannya yang membangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.